COVID itu ketika Anda sudah kena COVID, semua orang menjauhi Anda. Itu merasa ya, Bapak udah merasa itu? Merasa sekali. Istri menjauhi kita, anak menjauhi kita. Ya kita maklum ya, mereka takut kena. Tapi ketika Anda dijauhi itu ada perasaan gimana gitu loh. Walaupun mungkin juga orang mengabarkan macam-macam herbal bisa memberikan pertolongan, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya itu bagus-bagus saja, semua bagus ya. Minum madu juga bagus ya. Tapi kalau saya pengalaman pribadi, karena saya minumnya propolis ya, saya merekomendasikan minum propolis. Karena saya alamin sendiri bahwa saya minum propolis Brazil, mereknya RBP, itu benar-benar memberikan pertolongan pada saya dengan kasus pasien mantan jantung, ya mantan pasien stroke, mantan pasien pneumonia, dan sekakusnya sekarang juga pasien darah tinggi dengan angka 210, 160, 150. Ini lagi jualan ya, Pak? Jadi Bapak lagi jualan apa lagi kasih rekomendasi, saya kasih rekomendasi karena propolis ini sudah benar-benar menolong saya. Jadi itu pemirsa lagi penonton. Oke Om, Pak Awi ini memang benar-benar sembuh karena memang pertolongan dari obat yang namanya propolis RBP. Propolis yang berasal dari kejadian yang memang bukan kononnya Pak, memang benar bahwa ini teknologi nano ini ya Pak ya, yang membuat akhirnya jadi beda dengan yang lain-lain dengan propolis yang lain Pak ya. Ya, memang propolis yang saya rekomendasikan dia harus propolis Brazil yang sudah diolah dengan nanoteknologi, karena ini memang sangat berbeda lah dari propolis lain ya, yang bukan Brazil, bukan nanoteknologi, jadi kita masih sanksikan kualitasnya. Kalau mau minum harus minum propolis yang Brazil, yang nanoteknologi ya. Nah, yang Brazil ini sekarang lebih dikenal dengan propolis RBP Pak, benar? Ya, kan? RBP atau lain juga banyak dan lainnya juga bagus, tapi selama ini orang telah meyakini dan bahkan Bapak pernah dengar juga ya waktu itu kan, bahwa ada beberapa pasien-pasien COVID itu yang memang sembuh dengan RBP. Ya, jadi sebenarnya dari kasus pasien COVID yang menggunakan propolis ini sembuh itu sudah lebih dari 50 kasus ya yang kami tanganin ya, yang waktu awal-awal tuh Pak, awal-awal dapat informasi bahwa RBP ini bisa menyembuhkan COVID itu, Bapak percaya nggak waktu itu? Waktu awal-awal tuh saya sudah percaya. Jadi sebelum saya kena COVID itu sudah puluhan pasien yang tapi belum berani untuk publish ya kan? Yang sembuh dengan menggunakan minum propolis ini ya. Nggak mau overclaim nanti ini bukan kehebohan nasional ya. Wah, propolis bisa mengklaim menyembuhkan COVID ya. Kenapa propolis bisa menyembuhkan COVID, membantu orang sembuh dari COVID, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dia. Itu dulu yang itu sebenarnya. Makanya yang pasien yang pneumonia seperti saya itu tidak mengalami sesak napas. Kenapa pasien-pasien yang tidak pneumonia malah mengalami sesak napas? Kayaknya daya tahan tubuh mereka, paru-parunya tidak mampu melawan virus ini. Memang memperbaiki imun ya Pak? Betul, luar biasa. Memperbaiki imun? Meningkatkan imun. Dan itu sangat cepat, peningkatan imunnya sangat cepat, luar biasa. COVID itu seperti penyakit aib ya Pak ya? Penyakit aib? Ya, karena begini, COVID itu ketika Anda sudah kena COVID, semua orang menjauhi Anda. Itu merasa ya, Bapak udah merasa itu? Merasa sekali. Istri menjauhi kita, anak menjauhi kita. Ya, kita maklum ya, mereka takut kena. Tapi ketika Anda dijauhi itu ada perasaan gimana gitu loh. Pak, apa yang dipetik dari ini Pak? Ini udah di ending acara apa namanya, talk show kita? Ya, hikmahnya yang saya dapat begini. Satu ya, kita kena COVID itu bukan penentu mati atau hidup kita. Karena matinya kita itu masalah takdir. Jadi, Anda kena COVID tidak berarti Anda pasti mati. Tapi masalahnya, Anda kena COVID, apakah Anda akan sekarat
sampai tidak bisa bernafas dan berbulan-bulan harus di rumah sakit. Itu persoalan besar. Jadi kita boleh jadi kaku mati atau tidak kaku itu nggak ada hubungan dengan kematian kita karena sudah ditakdirkan. Tapi yang masalahnya kan kalau kita sampai begitu sulit bernapas, harus bantu ventilator, itu keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Yang ibaratnya kalau orang dalam kondisi nafasnya pakai ventilator, itu mungkin saat itu juga berpikir minta mati saja. Karena pasti sangat berat kan keadaannya. Jadi hikmahnya adalah kena COVID bukan berarti Anda pasti mati. Ya. Yang penting adalah kalau kena COVID, Anda cari pertolongan secepatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda sedemikian. Jadi ibaratnya kalau ada serangan sebuah negara, ada serangan, ya segera tentara dihadirkan. Ntar itu imun ya Pak ya? Betul, imun kita itu yang ditingkatkan. Jadi pertahanan kita itu kan imun ya, imun kita. Nah, itu harus segera ditingkatkan. Setelah Bapak kena COVID, sembuh sekarang gitu loh. Mungkin nggak Bapak kena lagi atau bukan Bapak ya, artinya orang ya yang kena sembuh itu bisa nggak tertular lagi? Orang yang kena COVID, konon ya, saya juga taunya dari dunia medis ya, dia akan punya antibody selama 6 bulan efektif ya. Dia tidak akan kena COVID lagi sejauh bahwa virusnya masih sama. Tapi katanya ya sekarang sudah timbul strain baru ya, varian baru dari COVID, jadi mutasi. Jadi virus itu ternyata sangat cerdas. Setelah digempur dengan berbagai obat-obatan dan sekarang hadirnya vaksin, mereka sudah bermutasi ke varian yang baru. Yang vaksin sekarang juga nggak bisa apa-apa menghadapi mereka. Nah, dan kalau untuk penelitian, manusia butuh berbulan-bulan lagi untuk menghasilkan vaksin yang untuk strain yang baru ini. Jadi penyakit COVID itu bukan aib ya Pak ya? Bukan aib. Jangan harus dijauhi juga. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang kena COVID, ya tetap dilayanin tapi dengan protokol kesehatan. Misalnya memberi makan tapi tidak harus ketemu. Tapi diberi makan, ditaruh di suatu tempat nanti dia ambil. Tapi jangan sama sekali dijauhi juga, karena orang yang sakit COVID itu mungkin pikirannya, psikisnya waktu itu sangat berat. Dia butuh dukungan gitu loh. Jadi harus berikan support kepada dia bahwa ada orang yang memperhatikan dia, ada orang-orang yang mencintai dia. Sehingga dia juga punya semangat hidup. Sebenarnya apa sih Pak manfaat dari kehebatan nih RBP Purwolis? Ya, jadi kalau saya jadi teringat kembali sebuah surat ya An-Nahl ayat 6869 bahwa dari perut lebah itu keluar minuman yang berwarna-warni yang di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Ayat ini makin mengena ketika saya melewati kejadian kena COVID ini. Bahwa kita mencari pertolongan kemana-mana, obat macam-macam. Allah sudah kasih petunjuk. Dari perut lebah keluar minuman yang berwarna-warni yang di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Jadi mau royal jelly, mau madu, mau propolis, bagi saya itu obat. Ya, saya juga nggak bisa bilang wah itu pasti madu atau itu pasti propolis saja. Pokoknya saya percaya semua yang keluar dari mulut lebah. Tapi kan sekarang banyak propolis yang ini Pak yang mengandung lilin. Nah ini kan katanya enggak. Jadi prinsipnya yang keluar dari lebah itu obat untuk manusia. Tapi kan persoalannya hanya bahannya itu kualitasnya bagaimana. Apakah dia mengandung lilin atau dia mengandung misalnya logam berat. Tentu itu sesuatu yang berbahaya kan. Nah, jadi itu hanya persoalan kualitas bahan, produksi di mana dan teknologi pengolahannya sampai di mana. Kalau semua bahannya alami seperti propolis Brazil kan dari hutan yang sangat alami ya, yang tidak ada kontaminasi logam berat dan diolah dengan teknologi yang sudah sangat canggih, lyophilis ya. Lyophilis itu teknologi beku kering. Nah, jadi dia tidak memakai proses panas. Jadi prosesnya malah dibekukan dingin baru dipisah bahan-bahannya. Jadi bahannya masih bagus sih. Itu yang membuat propolis Brazil kenapa lebih unggul dari propolis lain. Jadi kita berpegang saja pada ayat Al-Quran bahwa dari perut lebah keluar minuman berwarna-warni yang di dalamnya terdapat obat untuk manusia. Untuk ini RBP Purwolis.
Jadi semua propolis baik ya Pak ya? Semua propolis pada prinsipnya baik, tinggal secara teknologi pengolahannya lah ya. Oke, kayaknya sudah banyak Pak kita bahas ya. Ya. Dari mulai Bapak melewati masa-masa kritis. Tapi Bapak masih bertanya-tanya kenapa masker propolis bisa kena COVID gitu ya? Dijelaskan ya. Oh, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika Anda berhenti minum untuk suatu periode tertentu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, Anda kembali menjadi rentan terhadap penyakit gitu. Anda menjadi gampang diserang virus, gampang diserang bakteri. Makanya untuk sehat, untuk Anda betul-betul sehat, ya minum propolis setiap hari. Waktu Bapak minum nggak minum propolis, tapi keluarga minum propolis Pak. Makanya mereka nggak kena ya? Apa? Ya mereka masih rugi minum juga ya. Itu ya. Ya. Jadi Bapak nggak minum, mereka minum, makanya Maki, mereka nggak kena. ya. Kalau Tidak satu kena. rumah. Satu rumah tidak kena ya. Hebat kan? Propolis RBP. Jadi gini, banyak yang kita gali hikmahnya dari Pak Awi bahwa kita harus yakin dulu bahwa COVID itu ada. COVID, Virus ya, ada. COVID ya. Dan kita harus banyak hati-hati dan ada protokol kesehatan harus tetap ditaati. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya Pak ya, hindari kerumunan, itu udah wajib gitu. Dan yang satu hal yang sangat penting adalah jangan karena merasa saya masih muda, saya nggak pernah sakit, kalau kena COVID nggak apa-apa. Nggak juga, karena saya mendengar orang yang umur 29 kena COVID sehat-sehat tapi meninggal karena ngalamin kondisi sesak nafas yang luar biasa. Tapi orang seperti saya yang sudah banyak sekali penyakitnya, ternyata saya bisa melewati ini dengan baik. Ajaib Pak ya. Jadi ini mukjizat ya, mukjizat ya. Kalau saya kebetulan sekali saya dapat pertolongan, Allah beri petunjuk kepada saya minum propolis ya. Jadi itulah Jadi Anda tidak perlu over takut juga, tapi juga jangan over pede. Wah nggak apa-apa, saya nggak pakai masker nggak apa-apa. tetap dijaga. Tetap dijaga ya. Tetap juga jaga. Protokol kesehatannya dijaga ya. Tetap juga ikhtiar untuk minum. Ya. Minuman yang mengandung Yang meningkatkan daya tahan tubuh ya. Anda minum saja, mungkin jahe juga bagus Anda minum. Madu juga bagus Anda minum ya. Kalau bisa Anda minum propolis lebih bagus lagi. Propolis ini Pak, belinya RBP Pak ya? Iya, RBP propolis ya. Oke, baiklah pemirsa. Oke Om, kayaknya kita cukup aja di sini bahwa nanti mungkin kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, Ya, dengan topik-topik yang lain. Makasih. Oke Om, Pak. Oke Om.